Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bu ya, di luar tema. Saya ingin menanyakan gimana hukumnya seorang laki-laki muslim menikahi yang ingin menikahi wanita yang masa lalunya kelam gitu. Wanita gimana? Wanita gimana? Masa lalunya kelam Bu ya, dahulunya dia pernah berzina gitu. Gimana penjelasannya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim laki-laki baik menikahi seorang wanita yang punya masa lalu kelam. Yang dilarang adalah menikahi pezina. Belum bertobat kok dinikahi. Laki-laki bodoh. Wanita pezina belum bertobat kok dinikahi. Tapi kalau wanita punya masa lalu, dia pernah berzina, ketahuilah orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Mungkin masa lalu yang dia berzina, lalu dia bertobat bisa menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Mungkin dia kepleset waktu itu, kemudian dia terjerumus, bertahun-tahun dia berzina, tatonya pada akhirnya dia tobat, menyesal, menangis, dan dia berjanji tidak mengulang lagi. Allah Maha tahu, Allah yang Maha suci akan mensucikan itu semuanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Jangan rendahkan lagi. Biarpun dia dahulunya berzina. Dahulunya berzina, kalau sudah tobat lihat. Orang bertobat lihat, Allah akan mengampuni. Bahkan Nabi marah kalau kita ejek dia. Jangan bantu setan untuk menjerumuskan dia. Sebab kalau perempuan sudah berzina lalu diejek terus padahal sudah tobat, bisa saja diputus asa. Wong saya sudah tobat pun masih diejek-ejek. Ngapain saya tobat? Mending masuk zina lagi. Kata Rasulullah, kau tolong setan untuk menjerumuskan dia lagi. Kalau sudah ada orang tobat, besarkan hatinya. Bawa ke tempat yang mulia. Jangan dibawa ke masa lalu lagi. Awas, jangan membicarakan masa lalu seseorang. Kalau Anda bicarakan masa lalu seseorang, berarti Anda telah menyeret dia untuk kembali lagi. Itu hukum tentang wanita tersebut. Wanita insya Allah mulia kalau dia bertobat. Cuman sekarang Anda seorang laki-laki, bagaimana kalau saya menikahi wanita tobat? Mental Anda itu mental apa? Kalau mental Anda mental orang besar, Anda bakal menjamin bisa menutup aib itu sampai mati, Anda boleh menikahi dia. Tapi kalau ternyata Anda tidak kuat, mungkin punya masalah, lalu berkata dasar kau dulu pelacur, Anda jangan nikah. Kalau Anda wanita hebat, kalau Anda laki-laki hebat, laki-laki yang bisa menolong dia, memuliakan dia, menutup aibnya sampai mati, dan Anda mampu, sah. Dan Anda seorang mulia. Kenapa? Oh, dia orang bertobat kok. Tapi kalau Anda khawatir nanti waktu namanya hidup kan punya masalah, jangan-jangan saya nanti ngungkap, enggak, cari saja yang masih, yang punya masa lalu tidak. Maka di sisi lain, hei para yang mendengar suara ini, mungkin ada seorang wanita yang kepleset dalam kehinaan. Anda tidak perlu bercerita kepada siapapun, hanya kepada Allah sajalah. Cukup Anda ngadu kepada Allah. Biarkan laki-laki yang akan menikahimu itu nanti menganggapmu sebagai wanita yang tidak pernah punya masa lalu. Hanya wanita bodoh yang bercerita tentang masa lalunya. Kenapa kalau laki-laki muslim tahu? Mungkin perempuan itu bercerita kebodohan dia. Karena itu dosa antara dia dengan Allah, nggak perlu diceritakan. Sampai ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah halaktu fatohirni, ya Allah aku kepleset, laqad zannaitu, aku telah berzina, tohirni. Nabi mengatakan la'allaka lamasta, mungkin hanya pegangan. Nabi menepis, pura-pura tidak tahu. Maka disebutkan oleh para fuqaha, ikrar, mengakui perzinahan bukan disunnahkan. Orang ngakui perzinaan lalu minta dihukum bukan dianjurkan, akan tapi sebaliknya hendaknya siapapun yang pernah kepleset dalam zina menarik daripada bertobat kemudian tidak bercerita kepada siapapun. Karena kalau sudah dia ikrar, yang disakiti banyak orang. Dia diampuni oleh Allah, iya. Dia dicambuk oleh Allah, iya. Akan tapi dia punya keluarga yang mungkin dia akan malu. Maka ditutup aib tersebut. Yang pernah kepleset dalam zina, sembunyikan. Itu urusanmu dengan Allah. Biar saja Allah yang tahu, nggak usah cerita kepada siapapun. Allah Maha Kasih. Kemudian yang terakhir, jika Anda mendengar berita tentang perzinahan seseorang, amanat di hadapan Allah.
Kalau ada orang terlanjur bercerita kepada saya tentang perzinahan, haram bagi saya bercerita kepada istri saya sekalipun. Pengkhianat saya kalau cerita. Mungkin ada satu orang keceplosan curhat kepada saya, itu amanat besar di hadapan Allah. Dan saya tidak boleh bercerita kepada istri saya, orang terdekat saya. Kalau saya bercerita, saya menggunjing. Dan ingat, menggunjing seseorang adalah dosa besar, menjadi sebab kita diuji dengan kehinaan yang serupa. Hati-hati. Alangkah indahnya Islam. Alangkah indahnya Islam. Maka kalau seandainya naudzubillah ada dua pasangan laki perempuan kok kepleset dalam zina, bagaimana himbauannya? Sebaiknya mereka tidak usah menikah dengan orang yang sama-sama tidak tahu kalau dia berzina. Biar aman. Karena apa? Kalau dia menikahi orang yang pernah dizinainya, takut ada waswas setan. Wong orang tidak takut. Mungkin dia menjadi orang baik yang satu, dua-duanya menjadi orang baik, tapi kadang setan berbisik, ya kamu tobat, tapi belum tentu pasanganmu itu tobat. Jangan-jangan dia zina kepada orang lain. Wong selagi orang berani berzina sekali, kan mungkin zina 10 kali. Oh, akhirnya was-was terus. Paling enak adalah menikah dengan orang yang tidak tahu tentang masa lalu Anda. Dia akan muliakan Anda dengan maksimal. Dan jangan menjadilah perempuan bodoh, jangan jadi laki-laki bodoh bercerita masa lalu maksudnya pengen rayu. Dan ini kejadian betul. Seorang wanita itu menikah dengan seorang laki-laki. Kejadian cerita ini. Menikah dengan seorang laki-laki, ini pentingnya masalah ini, harus ada ilmunya. Menikah dengan seorang laki-laki, subhanallah, laki-laki sangat menyayangi, mencintainya. Rupanya wanita ini tersanjung luar biasa karena suaminya sangat baik. 6 bulan berjalan, 6 bulan, tiba-tiba sang perempuan ini tiba-tiba nangis di bangkuan sang suami, minta maaf. Kenapa? Maafin saya bang, maafin saya. Kenapa? Saya itu abang baik banget sama saya. Alhamdulillah, saya nggak pantas jadi istri abang. Oh enggak, kamu baik kok. Padahal istri ini baik-baik saja menurut suaminya, pengabdiannya, pelayanannya baik-baik. Cuman merasa tersanjung dengan dia bodoh, merasa tersanjung, dia bodoh perempuan ini. Dia nangis depan suaminya bingung, kenapa sih saya nggak pantas jadi istri abang? Nggak pantas gimana? Oh, kamu baik, kamu solehah, kamu masya Allah, nemeni sholat, tahajudan segala macam. Iya bang, saya merasa tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Abang bisa nerima saya apa ada aku? Iya terima, kamu istri saya, gimana tidak aku terima? Bener bang. Iya kamu istri saya, itu maksudmu gimana sih, ada apa sih? Bang, bener abang maafin saya. Ya saya maafin, ada apa dengan kamu? Cerita dulu waktu aku kelas 2 SMA, ini sudah selesai kuliah padahal. Waktu saya kelas 2 SMA Bu ya, abang kenapa? Tapi abang bisa nerima saya? Ya saya terima, kamu istri saya tuh, ada apa sih? Dulu waktu saya kelas 2 SMA, saya punya kawan dekat bang, inilah yang menghantui saya seolah-olah mengkhianati abang terus. Abang baik banget, saya merasa berdosa kalau tidak saya sampaikan ke abang. Sampaikan apa? Dulu waktu saya kelas 2 SMA punya pacar, kemudian saya melakukan hubungan. Perempuan itu dipeluk oleh sang laki-laki itu, setelah dipeluk sesaat kemudian dilepas. Pulang kau. Nggak kukira loh kan, nggak mampu laki-laki itu melihat seperti itu, karena bodohnya perempuan. Kenapa bercerita? Wong sudah Allah ampuni kok. Bodoh dia, dan bodoh dia, dan bodoh dia. Saya tidak ingin ada wanita bodoh. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, manusia hanya bisa mengejek dan merendahkan. Yang mengampuni hanya Allah. Ini ilmu harus dihadirkan oleh para ustadz. Ini ilmu. Banyak orang tobat susah karena apa? Wanita itu kalau mau tobat, orang berzina tobat itu berat kalau tidak cara menyembunyikan. Contoh, wanita pengen tobat, tapi sudah diketahui kalau dia pezina di kampungnya. Setiap orang anggap dia pezina, padahal dia sudah tobat, berat dia tobat. Makanya dalam syariat hukuman zina taghribu amin, diasingkan 1 tahun biar orang lupa cerita masa lalunya, atau hijrah ke tempat lain biar orang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Ini ilmu ini, awas, hati-hati. Dan jika anda mendengar berita perzinahan seseorang, tutup, jangan ceritakan kepada siapapun. Hati-hati, Allah akan berikan hukuman kepada anda kalau anda bercerita tentang zinanya seseorang. Biarpun artis, saya tidak punya urusan. Ada artis punya kasus perselingkuhan gini-gini, saya tidak mau komentar. Bener ndaknya saya nggak tahu, minta maafnya susah, saya tidak pernah ketemu dia, saya tidak pernah duduk sama artis. Jangan tanyakan tentang artis. Ada ngapain? Apalagi menfitnah ustadz selingkuh, Habib melakukan. Dosamu segede apa itu? Asal orang saja nggak boleh. Kita pernah dulu Ustaz Zainuddin Al-Jab di fitnah
Akhir-akhir waktu itu Habib Rizik difitnah ulama. Jangan ikut-ikutan. Naudzubillah. Jangan cari dosa. Inilah ilmu. Harus ada ilmu. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina, dan semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing pezina. Dan siapapun yang pernah kepleset dalam zina, semoga Allah beri tobat, pengampunan, beri kesadaran, sehingga tidak akan terjerumus lagi, sehingga semuanya mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.